Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan Kang Jajat Rupiah. Pertama-tama kakek mengucapkan terima kasih ya kepada subscriber dan penonton YouTube kakek ya. Pada hari ini kakek udah ada balasan dari YouTube ya bahwa kakek udah diterima sebagai boleh dikatakan YouTuber lah. Tapi sebagai kreator dari YouTube gitu ya. Nah, ya itu atas berkat daripada teman-teman yang mensubscribe dan menonton video kakek ya. Nah, pada hari ini kakek akan review tentang pertanyaan yang dari subscriber ajukan gitu, yaitu ya saudara Doni dari Palembang ingin menanyakan itu bagaimana katanya untuk pemula usaha tentang koki ini ya. Nah, tahapannya akan kakek tunjukkan dari awal ya. Tonton terus ya YouTube kakek dan jangan lupa like dan subscribe. Yuk ikuti lanjutnya. Nah, teman-teman, ini kakek akan jawab pertanyaan dari saudara Doni ya dari Palembang nih. Doni dari Palembang menanyakan itu request katanya bagaimana buat cara pemula yang mau mulai usaha dengan beternak ikan koki ya. Jadi untuk pemula, jadi kakek sarankan itu ada niat semangat dulu ya dari hati kita, senang dulu kepada ikan koki itu sendiri ya. Nah kemudian udah seneng, nah baru kakek akan terangkan alat peralatan dari awal dulu ya. Peralatan dari awal itu bagaimana mempersiapkan untuk ternak koki di samping misalnya yang lain-lainnya. Nah, jadi kakek akan terangkan dari awal dulu peralatannya yang diperlukan. Nah ini misalnya begini nih, jadi pemula itu harus punya semangat, kedua harus punya peralatan, dan ketiganya punya modal ya. Punya modal tidak punya semangat itu buat apa ya. Tapi punya peralatan tidak punya modal, tidak punya peralatan yang modal atau semangatnya tidak ada ya nggak jadi. Tapi harus tiga-tiganya itu harus dikuasai ya. Nah semacam ini. Jadi peralatannya Om Doni sendiri ya yang hitung nih, perlu uang berapa nih, ini kakek bisa ini. Kadang-kadang kan ada di rumah itu ada nggak bisa dipakai fiber, misalnya mau pakai jolang aja boleh karena koki itu bisa pakai jolang misalnya dari terpal gitu ya. Kalau terpal ukuran 1 meter ke 1 meter itu bisa dengan nilai yang murah. Kalau dengan fiber ini harganya 1 juta mungkin mahal. Beli 1 juta harus punya 2 atau 3. Udah 3 juta, tapi kalau dengan terpal misalnya cukup dengan 100-200 ribu itu bisa aja. Nah makanya Om Doni di sana kalkulasi sendiri atau rekan-rekan pemula kalkulasi sendiri, nanti kakek terangkan ini berarti untuk wadah pertama itu perlu uang misalnya berapa gitu ya. Itu relatif karena perlu 100 ribu atau 200 ribu ya, itu relatif tergantung kualitas yang diperlukan. Nah yang utama adalah kita perlu untuk tempat jantan dan betina. Jadi kita kalau membeli ikan itu disimpan di mana gitu ya? Disimpan di tempat akuarium, apa mau di bak atau mau di kolam, yaitu harus punya dua akuarium minimal ya akuarium. Ini seperti ini nih. Nah ini teman-teman, kalau kakek di sini tempat budidayanya karena baknya itu lagi dipakai untuk pendederan penuh, jadi sementara kakek itu biasa disimpan untuk indukan itu di kolam, tapi berupa di jaring gitu ya. Nah ini seperti ini nih kolamnya nih, ada ini untuk kolam betina ini, dan sana untuk kolam yang jantan.
Nah ini coba lihat tuh ikannya di sini. Nah kalau adik-adik ada yang mau di akuarium simpennya bisa. Akuarium satu untuk jantan dan satu betina. Nah kemudian setelah punya 2 akuarium untuk jantan dan betina, nah kita itu harus punya tempat pemijahan. Jadi kakek di sini pemijahannya itu di berupa bak fiber. Kita lihat bak fibernya yuk. Nah teman-teman, terutama Om Doni dari Palembang ya. Setelah punya akuarium untuk jantan dan betina, ya kita itu harus punya tempat untuk pemijahan. Nah kakek itu pemijahannya di akuarium ini nih. Kadang-kadang bisa di akuarium, tapi akuarium kan selalu sempit. Jadi kakek suka yang standar Indonesia ya, SNI ini sebetulnya dari di fiber gitu ya. Bak fiber ini perlu 1 atau 2 lah gitu ya. Mau 1 boleh, mau 2 juga boleh. Jadi untuk bak pemijahan. Jadi 1 untuk tadi untuk stok induk jantan betina. Nah yang kedua untuk bak pemijahan. Nah bak pemijahan ini bisa dari fiber, bisa dari terpal, atau bisa dari ini untuk pemijahan bisa dari tong yang besar itu yang 6.000 liter atau 8.000 yang 10.000 dibagi 2 tuh. Kadang-kadang ada yang suka reject ya di apa yang reject ada di barang-barang bekas itu beli itu dibagi 2 jadi dibikin untuk bak gitu. Jadi itu bisa beli lebih murah gitu ya. Jadi kedua itu harus punya tempat untuk pemijahan. Nah, seperti ini pemijahannya. Nah, setelah dipijahkan di sini, kemudian ditetaskan. Nah, kenapa dipijahkan di sini? Jangan langsung ditetaskan ini karena kalau bekas pemijahan itu kan suka bau amis, kemudian airnya keruh dan sebagainya. Jadi netasinnya di tempat akuarium. Jadi biar terkontrol kakek itu. Jadi yang biasa kakek lakukan begitu. Nah, hanya ini yang sisa-sisanya yang jatuh ke bawah itu memang suka ada gitu, tapi itu hanya sebagian kecil. Nah, ketiga harus punya tempat penetasan. Ini ikuti ya. Nah, yang ketiga itu kita harus punya penetasan, bak penetasan. Jadi tidak ditetaskan di tempat pemijahan. Jadi karena mungkin nanti terlalu banyak netasnya itu, jadi harus dipindahkan. Jadi eceng gondoknya sebetulnya ada di video kakek yang sebelumnya, tapi karena ada permintaan ya kakek diulang untuk menerangkan ke Ade Doni supaya lebih jelas lagi. Jadi dari mulai pemijahan dari bak, kemudian ditetaskan di ini nih, di sini punya akuarium. Jadi jangan 1 akuarium. Jadi kita harus misalnya minimal 4 akuarium dari 1 fiber itu. Karena nanti mungkin koki itu bisa 1.000, bisa 2.000 ekor itu burayaknya itu. Jadi ditetaskan dibagi 4 supaya jangan terlalu padat tebar gitu ya. Jadi dibagi 4 nanti si eceng gondoknya ada di video kakek juga diperlihatkan itu burayak 1, 2, 3, 4. Nah ini seperti ini nih. Jadi kakek ini sengaja menayangkan itu layoutnya ya. Jadi urutannya, jadi jangan sampai urutannya dari sana kemari, jadi bikin banyak gerak. Jadi dari awal dulu, dari misalnya penetasan, dari pemijahan naik ke penetasan, lalu pendederan, nanti pendederan langsung ke pembesaran. Jadi supaya berurutan gitu ya. Jadi cara pekerjaannya itu simpel gitu ya. Nah itu bisa dilihat ini selama 2 minggu di penetasan ini punya harus 4 akuarium. Jadi kalau 4 akuarium, misalnya akuariumnya satunya itu harga 200.000 ya, kalau 4 mungkin 800.000 dengan kakinya mungkin 1 juta gitu ya. Tadi bak fiber mungkin 1 juta, jadi mungkin udah 2 juta gitu. Jadi dihitung sendiri aja lah gitu. Karena kakek pun dulu pernah punya 4 akuarium dulu, dicoba dulu, setelah bisa tambah ini. Nah, kalau misalnya usaha mau sekaligus bisa diturunin seperti kakek ini ya. Nah setelah 2 minggu di sini, kemana dari 2 minggu ini harus punya tempat pendederan. Yang paling bagus itu kalau pendederan itu mau di bak, bikin di bak fiber boleh, mau di bak terpal juga boleh. Nah kebetulan kakek di sini pakai bak semen gitu ya, biar mudah cara pemeliharaannya. Nah kita lihat nih bak semennya untuk
cara pendederannya. Yuk kita lihat. Nah, untuk yang terakhir untuk pendederan ya, kakek biasa di ini nih, ditempatkan di bak ya, bikin bak. Ini ada berapa ininya bak untuk ya, lebih banyak lebih bagus gitu ya, tergantung kebutuhan nanti para breeder ya, mau 10 mau 20 atau mau satu dulu, dua dulu, nanti juga ketahuan lah dari awalnya itu mungkin oh ini udah penuh. Nah kayak seperti ini nih, ini udah pendederan untuk umur 1 bulan. Jadi biasa kakek kalau di akuarium itu cukup 2 atau 3 minggu, karena kan akuarium kalau lama-lama nanti banyak yang mati. Nah seperti ada teman yang ini kayak katanya ikan saya umur 5 hari udah mati, ya mungkin itu pada tebar. Jadi harusnya ikan itu setelah netas itu dilihat apa banyak atau sedikit. Kalau banyak mesti dipindah, dibagi-bagi gitu ya. Kalau terlalu padat nanti kan sama aja, kita aja di ruangan misalnya di kamar ada 50 orang, padahal ruangan cuman 10 kali 5 meter misalnya teh. Ada 50 orang pasti pengap. Itu sama, itu paling untuk 5-6 orang gitu. Diisi 50 orang. Ya, sama juga ikan. Kalau terlalu banyak ya mungkin mati di situ. Nah, kemudian setelah 2 minggu dipindah ke tempat ini. Ini umur 1 bulan nih, 1 bulan juga ini kakek nanti dipisah lagi karena kebanyakan. Nah, setelah 1 bulan di tempat pendederan. Nah, dibagi 2 lagi ke masih tempat pendederan di indoor juga. Jadi dibagi 2 karena kebanyakan nih seperti yang ini. Jadi nanti setelah 2 bulan baru dibesarkan di tempat pembesaran ya. Kalau misalnya tempat pembesaran tidak ada ya bisa aja di bak ini terus bisa, asal mungkin setelah agak padat bisa dipecah lagi, padat pecah lagi gitu ya. Nah kebetulan kakek di kolam, jadi untuk pembesarannya tetap di kolam kakek, karena mungkin tuh kalau di kolam itu keuntungannya cepat besar lah gitu ya. Kalau beda dengan di bak, kalau di bak itu mungkin daya berenangnya atau ininya kurang bebas. Kalau di kolam bebas dia, jadi banyak pakan yang alami juga gitu. Nah gitu, jadi satu harus punya bak pemijahan. Selain dari bak atau bak pemijahan, mau fiber mau terpal juga boleh. Kemudian bak penetasan, mau dari akuarium, setelah netas di akuarium pindahan ke bak pendederan. Nah itu tergantung mau pendederannya itu mau berapa banyak ya, tergantung kebutuhan. Nanti setelah dak pendederan selama 2 bulan harus punya lagi tempat untuk pembesaran. Nah ini sesuai janji kakek ke Om Doni yang dari Palembang ya. Jadi setelah umur 2 bulan di pendederan dipindah 1 bulan lagi di pembesaran. Jadi biasanya kakek itu pembesaran bisa tergantung pemesanan gitu. Kalau menjual itu ada yang umur 3 bulan, yang 4 bulan ya tinggal panen nih. Seperti ini kakek perlihatkan nih, ini setelah pendederan lalu ini pembesaran di kolam. Nah ini umurnya 3 bulan nih umurnya. Kesimpulannya begini, jadi untuk pemula itu kalau mau bikin usaha ikan itu jadi harus punya tempat dulu, keinginan dan punya modal ya sedikit lah bisa modalnya. Nah dari 2 pertama harus punya tempat jantan dan betina, berarti 2 akuarium. Kemudian punya tempat untuk pemijahan, misalnya 1 fiber atau 1 terpal. Kemudian punya untuk bak penetasan atau berbuta akuarium, misalnya punya 4 akuarium, karena kalau 1 itu nanti terlalu padat karena banyak kematian. Bisa 1 cuman nanti hidupnya mungkin cuman 10 atau 20 ekor, tapi kalau disebar jadi 4 itu bisa mencapai ribuan gitu ya. Nah kemudian setelah punya penetasan kita punya tempat pendederan ya. Pendederan itu bisa di bak fiber, bisa di jolang-jolang kalau banyak gitu ya bisa. Nah setelah 2 bulan di indoor kakek biasanya terus ada punya tempat pembesaran, jadi supaya cepat besar jadi kakek di kolam cuman di dalam jaring gitu ya. Nah itu teman-teman yang bisa dijelaskan untuk para pemula. Nah untuk tambahan yang
kapan katanya bisa dijual dan gimana cara menjualnya. Jadi harusnya gini, kalau kakek biasa menjual itu umur yang 4 bulan, yang seperti yang barusan yang ini nih, umur 4 bulan dijual gitu ya ke toko-toko. Nah, kalau misalnya teman-teman di daerah banyak teman-teman yang ini harusnya kalau kakek itu kan di sini ada kelompok. Jadi di satu kelompok itu ada bagian-bagiannya. Jadi bagiannya misalnya bagian dari satu untuk pembenih. Jadi khusus membenihkan aja, seperti kakek membenihkan. Nanti setelah benih umur 2 bulan, nanti ada lagi orang yang untuk khusus membesarkan. Jadi dilempar artinya ke pembesar atau mau dijual ke pembesar. Jadi ya selama kalau kakek itu usahanya membenihkan aja, bikin benih. Nah setelah benih jadi kemudian dijual ke pembesar. Nah itu nanti pembesar itu khusus membesarkan aja selama 1 atau 2 bulan. Nah setelah 2 bulan datanglah misalnya itu untuk pemasaran. Jadi ada 3 bagian. Jadi ada pembenih, ada pembesar, ada pemasaran. Jadi ya kita itu nggak usah pusing-pusing memasarkan kemana sebenarnya, tinggal panggil aja pemasarannya. Jadi nanti ada bagian-bagiannya gitu. Jadi enak nggak kalau semuanya di tackle sendiri ya mungkin repot. Kalau punya harus punya karyawan itu ya. Nah kalau misalnya dibagi aja sama teman-teman atau tetangga, biar saya misalnya pembenih, kemudian setelah itu ada pembesar, nah kemudian ada penjual. Nah penjual itu nanti tinggal memasarkan, urusan pemasaran dia yang memasarkan, jadi produk kita ya. Nah demikianlah Om Doni ya, mudah-mudahan puas dengan dari kakek ini, mudah-mudahan dan bermanfaat ya. Terima kasih atas dukungannya ya. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, subscribe dulu ya dan bagikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.